Premier League masih dikuasai oleh Liverpool, Arsenal apakah akan kembali, tapi sisanya masih nggak jelas. Mari kita bahas. Ya, back again with me in my channel, Dave Revli. Hari Senin yang indah dan cerah ya untuk fans Liverpool dan juga Arsenal gitu. Karena dua tim di papan atas itulah yang berhasil menang gede di pekan ini. Walaupun Liverpool sempat terbalas 3 gol, tapi dia berhasil kill the game, really kill the game, dan Arsenal pun sama. Jadi ya Liverpool masih tetap di puncak dan juga Arsenal mungkin akan nyusul ya gitu. Tapi gue pengen bahas dari match pertama Premier League yang main dulu, yaitu ada Manchester City. Kalah lagi Manchester City melawan Aston Villa. Manchester City ditaklukkan 2-1, 2 gol yang tercipta dari Aston Villa. Gue bilang ya bukan Aston Villanya yang bagus ya, tapi memang City-nya nih kalau dibilang kayak gini loh, kayak cowok habis putus cinta dan butuh waktu lama untuk move on dan untuk bangkit lagi nih Manchester City nih. Karena udah 15 match mungkin 16 match dia 15-16 match terakhir nggak bisa menang gitu ya. Mungkin menang cuma sekali, sisanya seri dan juga kalah. Seri 2 kali dan serinya pun di Champions League kalau gue nggak salah. Sisanya kalah. What happened with Manchester City? I don't know. Gitu loh, maksudnya the whole squad is down dan nggak ada apa ya. Ya seorang Pep pun ketika begini dia nggak ada jalan keluar. Mungkin belum menemukan jalan keluar, cuman so far ya kita lihat nggak ada jalan keluar yang diterapkan oleh Pep gitu loh. Apakah ini akan terus tren buruk ini buat City akan terus berlanjut? Ya mungkin akan bahaya kalau tahun baru ini kan game beruntun ya, dari tanggal 26 Boxing Day sampai nanti tanggal minggu pertama di Januari match akan ada terus. Dan gue rasa kalau Pep ataupun City tidak bisa menemukan jalan keluar di kondisi mereka yang seperti ini, ya gue rasa City selesai musim ini gitu loh, khususnya di Premier League ya gitu. Karena ya nggak cuma City doang, semua juga pengen compete kali. Nottingham Forest juga seserius itu compete-nya gitu loh. Makanya dan gue melihat Nottingham Forest menang lagi kemarin lawan Brentford. Jadi ya City harus kalau kita mau, tapi memang jangan pernah coret City dari perebutan gelar juara atau perebutan posisi di papan atas. Tapi dengan kondisi seperti ini ya we'll see lah what will happen in the future. Oke, lanjut ke Arsenal ya. Luar biasa Arsenal ini, Bukayo Saka cedera. Gue harap cuman precaution aja lah ya untuk Bukayo Saka, karena kemarin kayaknya muscle-nya hamstring gitu, kayak di paha bagian bawahnya gitu, kayak dia kurang nyaman lah, sakitan gitu, ngerasa di situ mungkin ketarik atau apa kayak itulah. Ya gue harap Bukayo Saka bisa kembali lagi di next match-nya di Boxing Day ya gitu, karena squad Arsenal ini butuh full team at least sampai minggu pertama di Januari gitu lah. Mereka fokusnya full ke Premier League karena match-nya di Premier League semua. Dan kalau Arsenal ingin bertahan ya mereka harus ada di top form mereka selama rentetan match ini gitu loh. Karena fokus gue setelah ini ya Boxing Day sampai minggu awal di Januari gitu. Kalau misalkan Arsenal tidak bisa memenuhi itu ya repot gitu. Tapi back again di next match kemarin, gue selalu mempertanyakan kepada Arsenal, bisa nggak dia cetak gol dari open play? Ternyata melawan Crystal Palace kemarin malam ya, Arsenal mulai bisa menunjukkan itu lagi gitu. Kombinasi gue juga nggak tahu kenapa Gabriel Jesus dari tengah pekan kemarin melawan Crystal Palace juga kalau gue nggak salah hat-trick, dan kemarin cetak 2 gol. Ya inilah gitu loh, ketika lo bermain terbuka menyerang ya mungkin bisa juga high defense banget ya, mungkin bisa dibilang high defense ya, somehow dan sometimes Arsenal bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu loh. Ya kita tahu gol Havertz juga datang dari situ ya gitu.
dan 2 gol yang tercipta dari Gabriel Jesus pun ya gol yang cukup cukup bagus lah gitu. Gol-gol ini dari datang dari ruang yang sempit dan dia bisa memanfaatkan itu. Dan ya kalau Gabriel Jesus bisa mempertahankan formnya seperti ini ya, ini itu sebenarnya tetap butuh striker gitu ya, karena so far kan Gabriel Jesus tidak, ya maksudnya Gabriel Jesus begini pun nggak di setiap match gitu loh, cuma di momen-momen tertentu doang. Dan sementara Arsenal butuh Gabriel Jesus seperti ini di setiap matchnya. Apakah Jesus bisa memenuhi poin tersebut? Ya gue rasa setelah berapa tahun Jesus di Arsenal belum terbukti sih gitu. Jadi ya Arsenal mungkin akan kembali lagi memperebutkan gelar juara, dan kita lihat sampai mana mereka akan bertahan, terutama di Boxing Day sampai minggu pertama di Januari ya gitu. Oke, nextnya gue mau ke MU dulu. MU kalah dari Brentford 3-0. Ya seperti gue ngeliat MU sekarang nih seperti gue melihat Chelsea pertama kali dipegang Pochettino. Kurang lebih kondisinya akan seperti ini. Dan gue rasa gue harap ya Ruben Amorim sudah bisa menemukan formula yang tepat untuk MU, karena gue rasa dia udah menemukan ketika lawan City kemarin. Dan gue nggak tahu kenapa nggak dilanjutkan. Mungkin gue paham ada satu dan lain hal yang gini, maksud gue, demi menjaga fitness sebuah tim, terkadang pelatih harus sembari mencoba berbagai macam opsi yang dia punya. Karena MU punya supply itu, dicobalah sama Amorim. Dan gue rasa, gue nggak tahu ada sedikit faktor meremehkan atau enggak ya, Ruben Amorim melakukannya di match melawan Bournemouth tadi malam gitu. Dan kenapa gue bilang ini sama kayak Chelsea ketika di awal pegang oleh Pochettino, ini squad baru, dipegang oleh pelatih baru dan needs time as well as Pochettino gitu. Jadi gue bilang kenapa ini mirip Chelsea ketika dipegang Pochettino ya itu. Jadi kita lihatlah di akhir musim nanti, ya gue rasa MU bisa naik 10 besar lah ya gitu, nggak di bawah 10 besar gitu maksud gue. Dan gue yakin Amorim juga bisa menemukan formnya seperti ini, karena ini squad di bawah dia menjadi squad yang muda lagi, tidak konsisten lagi. Banyak hal yang harusnya bisa dilakukan, harusnya bisa di cover sama pemain, tapi nyatanya enggak. Dan ya sabar-sabar deh. Kalau Chelsea aja fansnya bisa sabar-sabar, ya harusnya ini juga bisa gitu. Tapi ini gue rasa akan bangkit, tinggal waktu aja sih yang membuktikan dan yang menentukan ya. Kalau secara permainan kayaknya harusnya dia bisa membuktikan itu lawan City, dan kenapa nggak bisa membuktikan lawan Brentford gitu loh. Oke, kalau gitu lanjut ke Chelsea. Nah, di match melawan Everton inilah pembuktian omongan dari Enzo Maresca, yang dimana ya kita tidak dalam perebutan title juara gitu loh. Dan terbukti di match ini bukan harinya Chelsea, dan juga Everton lagi dalam fitness atau ya fitness yang bagus lah gitu. Maksudnya lagi dalam suasana atau kondisi yang bagus gitu. Pickford lagi oke, pertahanannya juga lagi oke, semuanya lagi oke. Dan gue tadi melihat lini belakang Chelsea udah cukup oke. Walaupun ada sedikit perombakan, lu punya Renato Vega, tapi kenapa lo pasang Disasi gitu loh. Terus lini tengah masih bisa menyalurkan beberapa serangan. Tinggal pertanyaan selanjutnya kan ke lini depan, kenapa lo nggak bisa cetak gol gitu ya. Balik lagi karena bukan harinya Chelsea, dan Everton pertahanannya lagi bagus gitu. Apalagi beberapa match terakhir, kalau gue bahas sama Bang DJ di halftime break itu ya, Everton ini beberapa match terakhir lagi clean sheet terus gitu loh. Apalagi nih mainnya di
Everton. Jadi ya seperti yang gue bilang di preview gitu, maksudnya nggak, ya Chelsea akan kesulitan lah di sini lah gitu. Jadi ya that's the reason Chelsea is not for the title race. Ya pembuktiannya tadi malam gitu. Cuman yang bikin gue cukup memaklumi hal ini adalah ketika kita lihat tahun lalu Chelsea nggak punya mental di sini untuk naik ke papan atas, tapi sekarang Chelsea belum ada atau belum muncul mental untuk memperebutkan puncak klasemen gitu. Jadi semua pemain improve di match tadi malam, dan ya gue harap akan ada perbaikan dan evaluasi dari Enzo Maresca, dan gue rasa itu akan dilakukan melihat jadwal yang padat dari Boxing Day sampai minggu awal di bulan Januari, yang kurang lebih kayak gitu. Nextnya gue ke match pamungkas tadi malam, yaitu ada Spurs dan juga Liverpool. Ini match yang seru buat fans netral gitu. Karena gue pikir ketika 4 gol 4-1 kalau gue nggak salah, it's done. Ini udah punya Liverpool. Tapi ketika 5-2 ketika 4-1 Liverpool nambah keunggulan 5-2, Tottenham menambah keunggulan 1, jadi 5-2. Dan ketika itu gue nonton, ini akan jadi 6 gol kejadian. Liverpool 6 gol, Luis Diaz menutup kemenangan Liverpool dengan gol yang Luis Diaz golnya keren-keren. Mo Salah juga yang gila nih, orang energinya nggak habis-habis gitu loh. Main di Champions League juga. Mungkin di Liga Domestik kemarin digantikan posisinya sama Chiesa ya gitu. Gue justru pengen lihat Chiesa main, tapi inilah kejeniusan dan kepintaran dan kebijaksanaan dari Arne Slot yang ya dia tahu Chiesa rapuh gitu loh. Makanya dia tidak memasang Chiesa di match-match seperti yang intensitasnya tinggi banget kayak tadi malam. Kemenangan yang sangat layak untuk Liverpool. Lagi-lagi ketika lo menggantungkan harapan ke tim yang logonya ayam sayur atau ayam bawang, ya susah juga. Oke, mungkin kita akan lihat seperti apa pergelaran Premier League di Boxing Day nanti ya, dari hari Rabu sampai Minggu pertama di Januari. Match gak berhenti-berhenti, ada aja. Jadi mungkin jeda sehari atau 2 hari, nanti ada lagi, jeda sehari 2 hari ada lagi, dan enjoy aja. Untuk prediksinya nanti atau untuk preview nanti akan ada video lain lagi. Dan gue mungkin sedikit akan ke Indonesia ya gitu. Ini udah 13 menit kalau nggak salah ya. Gue akan coba di bawah 20 menit ya. Timnas gagal untuk melaju ke semifinal. Apakah Sintayong akan dipecat? Itu lagi dalam proses evaluasi. Tapi melihat kondisi seperti ini, gue sih 50-50 ya gitu loh. Kalau Sintayong bisa merubah kepala batunya dia dengan udah deh dia tidak melakukan eksperimen aneh yang dia lakukan, gue rasa Sintayong bisa selamat at least sampai kualifikasi ronde ketiga ini beres gitu. Dia aman kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan dia masih suka eksperimen, masih suka yang harusnya lo menaruh squad full tim di satu match ini, tapi lo ada yang lo ubah lah gitu, aneh-aneh lah gitu ya. 50-50 gue cuma di situ. Well, sisanya ya gue sih dari awal, kalau misalkan kita nggak lolos dari AFF ini, gue sih ya udahlah ya gitu. Cuman emang rada bodoh aja yang dilakukan sama Ferrari kemarin gitu. Kita udah punya momentumnya, tinggal nunggu cair golnya aja. Tapi ya alasan dibalik itu kan Ferrari pemain muda, emosi egonya nggak terkontrol. Ya, buat gue dari sisi itu Ferrari nggak layak untuk memegang bad captain sih. Karena buat gue harusnya lo sebagai kapten lo yang paling dewasa, bahkan harusnya lo yang membuat tim lo tuh mempunyai kebijaksanaan yang tinggi.
mempunyai dan bisa meredakan ego dan emosinya ketika di lapangan, ketika diprovokasi gitu. Tapi lo sendiri nggak bisa melakukan itu, dan gue rasa Ferrari nggak layak lah jadi kapten gitu. Nggak fair untuk rekan-rekan tim yang lainnya gitu loh. Ini dari pandangan gue aja sih. Dan dari sisi permainan gue udah bilang dari pemelawan Vietnam kita udah improve dari sisi pertahanan. Dan di sini gue bilang kita cukup improve ketika melawan Filipina nggak ada apa-apanya. Gol mereka juga dari penalti yang kalau misalkan dicek VAR dengan wasit yang adil sih harusnya itu nggak dapat penalti juga. Jadi gue rasa hasilnya sangat kejam ya untuk Indonesia, cuman ya it's football, everything can happen. But ya gue rasa semoga ini bisa menjadi pelajaran besar untuk skuad, terutama skuad yang muda ya. Dan gue lihat walaupun hanya 4 match, tapi beberapa pemain muda U22 sudah ada yang menunjukkan kapasitasnya bahwa mereka cocok untuk bermain di timnas level senior ini gitu loh. Ya kalau gue bilang Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Ahmad Maulana, Arkan Fikri itu nggak konsisten gitu. Di 3 match awal berantakan, dan tapi di match 4 dia improve. Jadi Arkan Fikri masih 50-50 lah. Ferrari mungkin cocok tapi cadangan. Gue nggak melihat Ferrari di situ. Raihan Hanan oke. Dan Raihan Hanan kasusnya sama kayak Arkan Fikri kalau gue bilang. Ya ini orang punya kapasitas cuman nggak konsisten gitu loh. Mungkin kalau lebih konsisten dan bisa lebih bijak lagi di lapangan ya ini pemain punya kapasitas lah. Itu ini udah cukup panjang videonya, mungkin terpanjang dari yang pernah gue buat sebelumnya. Jadi itulah review dari pekan kemarin ya gitu. Dan gue ingin mengucapkan selamat Natal kepada kalian semua yang merayakan, dan semoga kalian yang merayakan bisa berbahagia sebahagia-bahagianya kalian gitu. Oke, mungkin segini dulu, udah kepanjangan video dari gue. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.